Puji Tuhan. Salam bahagia, salam sejahtera, salam berkat bagi kita semua. Mari bersama kita katakan haleluya. Katakan dengan suara yang lebih lantang. 2, 3, haleluya. Oleh karena itulah mungkin timbul ide spiritual dari jemaat Tuhan di sini untuk mengambil tema Purify. Mazmur 66 ayat 10. Sebab engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Kita sambung pembacaan dalam Sakaria 13 ayat 9. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Kata yang muncul di sini adalah purify atau memurnikan. Sedangkan dalam bahasa asli Alkitab bahasa Ibrani, kata memurnikan di situ digunakan kata zarab. Zarab. Kata saraf itu berarti memperbaiki. Jadi apa yang terjadi pada kita hari-hari ini dalam bentuk cobaan yang amat tajam dan sangat keras yang melanda seluruh dunia, yang apabila aku pantau sekitar 80% orang yang terpapar COVID-19 ini adalah orang Kristen, negara-negara Kristen. Jumlah kematiannya juga sama. Ada sekitar 80% orang-orang Kristen. Ini adalah cara Tuhan untuk memperbaiki kualitas iman Kristen. Apa tetap melekat dan dekat dengan Tuhan, atau goyah, hancur, dan tidak kelihatan lagi. Kata kedua itu juga berarti menyempurnakan. Saraf, menyempurnakan. Setiap situasi pukulan yang datang dalam kehidupan kita itu untuk menyempurnakan hidup kita menjadi lebih baik. Keadaan ekonomi yang jatuh, hari-hari ini banyak negara besar tumbang ekonominya, mengalami resesi berat. Bagaimana pabrik-pabrik besar tutup, industri pariwisata hancur, hotel-hotel, rumah-rumah makan, maskapai penerbangan tutup, pilot menjadi koki, atau pramugari yang hebat kini menjadi tukang jual coto. Ini adalah pukulan berat yang terjadi pada dunia bisnis. Itu semuanya mendidik kita sebagai orang-orang percaya untuk tambah sempurna dan tambah mengasihi Tuhan. Berikut kata itu juga berarti diuji. Memurnikan itu seperti halnya perak itu dibakar untuk mendapatkan perak kualitas tinggi. Emas itu dibakar dengan api, dipanaskan supaya kotoran-kotorannya keluar dan didapat emas yang murni. Diuji. Hari-hari ini anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, jemaat GPDI yang ada di sini diuji. Diuji dengan sakit, diuji dengan masalah, diuji dengan berbagai macam hal. Biasanya kalau anak-anak muda kurang mengerti apa itu ujian, tapi orang tua tahu persis. Ketika ibu mulai kekurangan uang di laci dan dompet untuk membeli bahan makanan, maka ibu itu bisa maksyul, bisa susah. Tetapi itu adalah cara Tuhan untuk memurnikan kita. Apakah kita tetap setia atau tidak? Lambaikan tanganmu dan katakan haleluya. 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 Diuji seperti perak supaya berkilau,
diuji seperti emas supaya bisa mahal. Harganya tinggi. Tidak bisa disebut emas yang bagus kalau tidak dibakar, tidak masuk dalam peleburan. Nah, kata dari saraf itu juga berarti, itu artinya berkaitan dengan pandai emas yang harus melelehkan, membuat meleleh bongkahan logam itu. Dan untuk membuatnya meleleh, tingkat pemanasan atau panasnya api itu harus pada titik yang mampu melelehkan. Kalau kita mau dilatih untuk menjadi anak Tuhan yang kuat, kita harus dilelehkan oleh api. Harus meleleh dulu. Kalau tidak meleleh, tidak mencair, masih banyak kotoran, masih banyak ampas, masih banyak sangah. Itu semua mesti dilelehkan dan muncul ke atas, itu kotoran. Dan kotoran itu harus dibuang. Dan itu yang disebut menjadi bersih dan murni. Memilih tema ini adalah tindakan yang bijaksana, tetapi berisi konsekuensi yang berat. Keluarga jemaat Philadelphia Tawelis sudah siap masuk dalam api peleburan? Masih sebagian kayaknya nih. Siap dibakar? Nah, yang dibakar itu pasti, yang membakar itu pasti lebih panas dari yang dibakar. Yang dibakar itu adalah jemaat dan pendeta. Supaya bisa dibuat meleleh, api yang membakar, ujian yang datang harus lebih besar, harus lebih panas. Mau? Mau kira-kira? Serius maunya? Haleluya. Haleluya. Memang peristiwa yang terjadi di Palu 2018, gempa bumi, itu adalah salah satu api yang membuat meleleh kita semua. Berikut COVID-19 sedang membuat kita meleleh. Biar meleleh. Tapi hasil akhirnya adalah kabar baik untuk kita. Haleluya. Haleluya. Lanjut. Kata yang dicatat dalam Alkitab dalam Yesaya pasal 1 ayat 25, aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan menyingkirkan segala timah daripadanya, menyingkirkan semua kotoran-kotoran yang tidak berharga. Itu kata memurnikan, di situ digunakan kata bor. Kata bor itu adalah membersihkan. Bor. Mau dibor? Mau dibor? So, mulai sadiki nih. Tadi amin masih semangat. Mau dibor? Haleluya. Haleluya. Khusus jemaat Taweli ini. Mau dibor? Katakan, siapa takut? Mau dibor? Yang lebih keras gua. Mau dibor? Iya. Ini cara Tuhan. Cara Tuhan membersihkan. Itu seperti tindakan operasi, Pak, untuk mengeluarkan kanker di dalam tubuh atau mengeluarkan penyakit dalam tubuh. Itu dibedah dulu, baru kasih keluar gitu, supaya bersih. Mau? Mau? Haleluya. 7 kali dimurnikan, bukan cuma 1 kali. Mazmur 12 ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah.
Haleluya. Sebuah proses yang luar biasa, dimurnikan 7 kali di dalam tanah, baru menghasilkan perak dengan kualitas terbaik, emas dengan kualitas terbaik. Baru 1 kali diuji, sudah lari dan tidak lihat gereja lagi. Baru 2 kali diuji, sudah keluar dan tidak nongol lagi. Baru 3 kali diuji, sudah mundur dan tidak kelihatan lagi. Apapun yang datang pada kita, sekali Yesus tetap Yesus. Karena Yesus yang paling nomor 1 dalam kehidupan kita. Ia yang paling kita cintai dan paling kita hormati. Haleluya. Saya tanya kepada saudara, mau berapa kali dibor? 7 kali itu adalah angka kesempurnaan. Itu bisa berarti 7 kali 77 kali. Memang untuk melatih orang percaya menjadi orang percaya emas, itu terus menerus diuji, terus menerus diuji. Supaya apa? Kualitas emasnya sama dengan emas yang ada di sorga. Haleluya. Tidak ada kotoran sama sekali. Dan kita akan lihat 3 hal yang harus dimurnikan dalam hidup kita. Siap? Siap dimurnikan? Yang pertama yang harus dimurnikan adalah diri. Ini daging ini. Ini yang paling berat. Di dalam 1 Timotius 5 ayat 22. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Faktor kedua, faktor pertama yang harus kita pahami adalah kemurnian yang harus dijaga adalah kemurnian badan, dari kaki sampai ubun-ubun, tangan juga telinga, mulut juga mata, jiwa juga hati. Seluruh diri kita harus dimurnikan. Kalau tidak, diri ini kotor, diri ini tak layak dan tak pantas, tidak mungkin menerima kasih karunia Tuhan, apalagi mendapatkan surganya. Tubuh Yesus murni, kita harus muncul dan tampil tidak bercacat di hadapan Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Kita mulai dengan diri kita. Jaga mata, katakan amin. Jaga mulut, katakan amin. Jaga telinga, katakan amin. Jaga kerongkongan, jaga tangan, jaga hati, jaga semua. Ini adalah cara pemurnian. Purify. Kita sedang mengejar situasi yang murni, yang lebih murni dari air aqua. Kita sedang mengejar pembersihan sebersih-bersihnya. Haleluya. Karena kita adalah makhluk kotor. Daging ini menuntut untuk diisi dan dipuaskan. Tetapi kita harus menjaganya rapat-rapat, supaya daging ini murni, tubuh ini murni. Saya mau bawa kepada saudara pengertian kemurnian di sini. Kemurnian diri digunakan bahasa Yunaninya adalah hagnos. Hagnos itu berarti benar-benar bersih. Biasanya kalau kita mandi, kita pikir sudah bersih, tapi belum tentu telinga kita bersih.
Kalau kita sudah mandi dan bersabun, belum tentu hidung itu dibersihkan. Kalau kita berpikir kita sudah mandi dan bersih, kita lihat kuku kita masih ada hitam di celah-celahnya atau tidak. Demikian dengan kaki. Jadi kebersihan yang dimaksud adalah bersih seluruhnya. Itu hagnos, bersih seluruhnya. Haleluya. Yang mampu melakukan bagi kita untuk itu adalah Roh Kudus. Haleluya. Kita kadang-kadang berpikir kita sudah bersih, sudah mandi, tetapi ada kuman yang bersarang di gigi kita. Ada virus yang tinggal di hidung kita. Ada bakteri di dalam perut kita. Itu physically, itu fisik sekali. Tetapi Yesus bekerja untuk kita memurnikan tubuh kita semurni-murninya. Glory, haleluya. Supaya apa? Tepukan tangan kita mempermuliakan nama Tuhan. Supaya apa? Pujian dan penyembahan kita diterima oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya mata kita bisa memandang Tuhan. Ini keluarga jemaat GPDI Philadelphia. Muliakanlah Tuhan, tinggikanlah Tuhan. Tepuk tangan 1 menit di atas kepala kita. Murni, murni, murni. Haleluya, murni, murni, haleluya, murni, murni, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Roh Kudus turunlah atas kami. Kemuliaan-Mu turun atas kami. Hinggap di antara kami semua. Tinggallah pada ibu gembala dan keluarganya, pada anak-anak dan cucu-cucunya, dan atas seluruh keluarga jemaat Tuhan di sini. Haleluya. Kata hagnos itu juga berarti tidak bersalah. Tangan kita sering salah, mata kita sering salah, telinga kita sering salah, mulut juga sering salah. Tapi yang dimaksud dengan hagnos adalah diri dan panca indera yang tidak bersalah. Ayo, jaga kaki kita dengan baik, jaga organ tubuh kita dengan baik. Dan itu sudah jelas diterjemahkan dalam pengertian suci dan murni. Nah, sekarang saya mau maju kepada nomor 2. Tadi murni tubuh, sekarang murni hati. Hati adalah tempat bercokolnya dendam, angkara murka, iri, sakit hati. Jadi hati itu sebenarnya baik, tetapi manusia banyak menyimpan. Banyak hati manusia menjadi istana kebencian, istana dendam, istana iri hati, sehingga tidak memiliki nilai kepantasan di hadapan Tuhan. Tapi dalam kesempatan ini Alkitab dalam firman berkata dalam 2 Timotius 2 ayat 22, sebab itu jauhilah hawa nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Untuk memiliki hati yang murni, di situ harus diam Roh Kudus. Di situ harus tinggal dan bersemai firman. Ketika kebencian datang, maka firman akan menolak kebencian itu.
Ketika dendam datang, Roh Kudus akan menolak dendam itu. Ketika iri hati atas keberhasilan seseorang itu datang, firman akan memerintahkan kepadanya, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Sebab banyak orang tidak senang melihat orang lain naik pangkat. Banyak orang menjadi tidak nyaman hatinya ketika orang lain bisa beli sepeda motor baru. Banyak orang lain tidak merasa nyaman di hati ketika seseorang bisa punya rumah baru. Ini ada yang salah, ada yang keliru, bahwa hatinya ada sesuatu yang gak beres. Kalau kita melihat orang lain berhasil, katakanlah, puji Tuhan, temanku berhasil. Kalau kita melihat seseorang itu menjadi kaya, katakanlah, haleluya, temanku menjadi kaya dan berhasil. Kalau seseorang kita bisa melihat dari motor, sepeda motor dan berpindah kemudian kepada roda 4, katakanlah dengan tepuk tangan, puji Tuhan, ia diberkati oleh Tuhan. Itu artinya hatimu tepat, hatimu baik, hatimu murni, hatimu tulus. Tapi ketika seseorang mulai naik down, kemudian kau bilang begini, itu karena nepotisme, Anda tidak beres. Ketika seseorang dari sepeda motor pindah ke mobil, engkau berkata, itu kok cuma kredit. Iya, kreditnya. Kita harus belajar menerima keberhasilan orang lain dengan ucapan syukur. Haleluya. Katakan amin sambil menganggukkan kepala. Katakan lebih keras, 2, 3. Haleluya. Kata murni di situ digunakan kata kataros. Hati yang murni, kata murni di situ dia gunakan kata kataros. Kata kataros itu berarti jelas. Ini terbuka hatinya, transparan hatinya, terbuka untuk apa saja yang baik. Dan itu juga berarti bersih, nggak ada kotoran, nggak ada partikel-partikel negatif. Orangnya happy saja, orangnya senang saja. Orang mau makan coto Makassar, dia cuma makan nasi jagung, dia tetap happy. Orang mau makan Pizza Hut, dia makan Gedi, dia tetap happy. Ini dia, hatinya murni, nggak terpengaruh dengan apa yang orang lain makan. Iya toh? Dia naik Avanza, yang lain Pajero, mukanya bengkok. Ini hatinya nggak benar. Haleluya. Dia naik Pajero, dia naik Fortuner, kita naik sepeda. Itu yang top sekarang. Orang-orang kaya sekarang naik sepeda. Kembali ke tahun 50-an. Ya kan? Harus seperti itu, hati yang murni, purify, murni. Amin, amin. Kasih keras, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Orang dapat apa biar saja, syukuri. Besok engkau akan dapat apa saja. Amin. Belajar mensyukuri dengan apa yang ada. Kalau kita mensyukuri apa yang ada, itu sadapnya tidak terganggu dengan orang lain, tidak terganggu dengan keberhasilan orang lain, tidak terganggu dengan apa yang orang makan, minum, pakai, tidak terganggu dengan fasilitas orang lain. Apa yang ada pada kita, syukuri saja. Haleluya. Itu hatinya, katakan, murni. Puji Tuhan. Haleluya. Kata kataros itu juga berarti seperti pohon anggur yang dibersihkan carang-carang yang tidak berbuah, digunting, dipotong, dibersihkan. Itu kataros. Anggur, pohon anggur kalau mau berbuah, maka penggarap atau petani dari pohon anggur itu harus bekerja dengan cakap dan cerdas. Dia harus keliling kebun anggur, dan jika ada carang-carang yang gak beres, dia ambil gunting dan dia tidak akan ada rasa sayang. Dia potong, ketek, ketek, ketek.
Semua yang berpotensi untuk tidak menghasilkan buah atau yang akan mengganggu itu dibersihkan, bro. Kalau mau berbuah harus siap dipotong. Jangan cuma gaya besar, jangan cuma bicara besar, jangan cuma pohon besar tidak berbuah, tidak ada guna. Potong pada dia, bersihkan pada dia. Siap dipotong, sedangkan dibor mau, sedangkan dibakar mau, apalagi cuma potong. Nilai siap dipotong itu berarti siap berbuah. Siap berbuah. Aminnya kecil ini. Atau tidak siap berbuah ini? Siap berbuah. Katakan, saya siap berbuah. Katakan lebih keras, 2, 3, saya siap berbuah. Berikut, itu juga berarti bebas dari kepalsuan, kemunafikan, dan itu ada pada posisi tidak bernoda dan tidak bersalah. Itu pengertian kata ros, murni. Ada sebuah perguruan tinggi namanya Perguruan Tinggi Teologi Kata Ros. Tentu saja perguruan tinggi ini menerapkan apa saja sesuai dengan namanya. Misalkan perkuliahannya harus lengkap, mesti murni, kata Ros. Jumlah SKS-nya harus tepat, kata Ros. Karena sesuai dengan, kalau perguruan tinggi ini tidak sesuai dengan namanya, itu namanya pemalsuan atau penipuan. Itu bukan kata Ros. Karena maksud daripada kata Ros itu tidak bernoda, tidak bersalah. Atau yang terakhir saja, kemurnian ibadah. Kemurnian dari ibadah. Haleluya. Jadi ibadah itu harus kata Ros. Jangan begini, saya mau ibadah yang penting saya main drum. Itu bukan kata Ros. Saya mau ibadah yang penting saya pimpin puji-pujian. Saya mau ibadah yang penting saya keyboard. Saya mau beribadah yang penting saya punya peran. Ini bukan ibadah yang murni. Kita baca dulu ayat terakhirnya ya. Dalam Yakobus 1 ayat 27. Bagusnya ini baca bareng-bareng. Baca sama-sama. 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibadah yang murni. Kita balik dulu kepada ibadah yang murni karena ibadah ini basic. Ibadah ini basic. Kenapa? Karena kata ibadah di situ ditulis dalam bahasa Ibrani adalah tres keia. Tres keia. Katanya, kata itu berarti taat secara seremonial. Taat secara seremonial. Yaitu misalkan contoh, taat secara seremonial, ibadah jam 9, hadirnya harus jam 9 lewat 15 menit. Setuju? Setuju? Itu tidak taat secara seremonial. Taat secara seremonial adalah ibadah itu adalah ibadah yang lengkap diikuti dari pembukaan sampai penutupan. Ibadah yang murni adalah dapat bagian dan tidak dapat bagian tetap sungguh-sungguh. Ibadah yang murni bukan lantaran dia jago menari, kemudian yang menari di muka dia ketawa akang karena salah, dia bilang begini, coba kita kuat. Itu bukan ibadah yang murni. Ibadah yang murni bukan mengeritik pemimpin puji-pujian, tapi suara lebih bagus. Coba kita yang pimpin puji-pujian. Kita lebih jago main drum, dia tak salah-salah ketukan. Bukan itu. Ibadah yang murni adalah membawa hati kepada Allah.
memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kata itu kan ditulis dalam pengertian treskeia, artinya yang kedua adalah taat secara agamis. Agama itu punya aturan-aturan. Aturan pada agama itu adalah firman. Selain itu ada aturan-aturan secara agamis termuat dalam dua hukum. Hukum firman dan disiplin-disiplin aturan-aturan gereja. Itu yang harus ditaati. Itu yang disebut ibadah yang murni. Dan yang berikut adalah pengertian ibadah di sini adalah worship, penyembahan. Penyembahan itu ditujukan kepada Tuhan. Nggak boleh ada kultus individu di sana. Siapapun yang berkhotbah, hamba Tuhan dari kampung ataupun dari kota, bergelar ataupun non gelar, semua apa yang dia katakan di depan, kalau itu berlandaskan firman, itu harus dihargai. Haleluya. Yang jelas di sini adalah ibadah itu adalah memberikan penyembahan kepada Tuhan. Dan ibadah yang murni itu adalah konteks apa yang terjadi di dalam gereja, sinagog, atau kapel-kapel. Ini disebut rumah Tuhan. Ini disebut Ka'bah Tuhan. Ini area, bukan area biasa. Beda dengan ballroom, beda dengan ruang kamarmu, atau beda dengan ruang tamu di rumahmu. Ini tempat doa, tempat ibadah. Tuhan harus dihargai, Roh Kudus harus dihormati. Haleluya. Ini yang dimaksud dengan ibadah yang murni. Baru kemudian pekerjaan sosial, mengunjungi janda-janda miskin dan yatim-yatim piatu. Iya, tapi kalau ibadah dalam konteks ibadah, dalam rumah ibadah nggak beres, bagaimana bisa beres di luar? Itu cuma show, pencitraan, cari nama. Dia harus benar dulu di muka Tuhan, baru bisa benar di luar. Di luar itu pasti cuma gaya. Haleluya.